ya. Injil yang hidup itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan tentang pengajaran dari Injil yang hidup itulah yang kita miliki dalam catatan yang disebut Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Ya. Dan keotentikan Injil-Injil yang kita punya itu sudah teruji. Ya. Nah, sementara kalau Anda bertanya pada mereka Bapak Ibu ya, mana Injil yang dimiliki Isa? Mereka akan mengacu kepada Injil Barnabas. Ya. Atau mereka akan mengacu kepada cerita-cerita yang ada di dalam kitab suci yang mereka miliki. Dan tadi saya sudah katakan, kalau kita membuat sebuah kritik, ya, baik itu kritik teks maupun mengkritik apa tujuan dari kedatangan Isa, itu jelas tidak akan bisa dijawab. Karena memang tidak dijelaskan tujuannya apa di situ. Ya, oke, atau ada nggak pengajaran yang ditinggalkan misalnya? Ya, pengajaran-pengajaran seperti yang ada di dalam Injil Sinoptik yang kita punya. Ada atau tidak? Nah, kalau misalnya mereka ngotot ya, atau kita tanya kepada mereka, "Mana bisa nggak ya kamu ceritakan pada saya Injil Injil yang kamu maksud itu Isa miliki itu yang mana sih?" Gitu ya Bapak Ibu. Pasti mereka mengacu kepada Injil Barnabas. Padahal isi dari Injil Barnabas itu bertentangan dengan kitab suci mereka sendiri. Tapi mereka selalu menghindari itu. Mana yang bertentangan? Saya kasih buktinya. Tapi ini jarang sekali mereka bahas. Jarang sekali mereka bahas. Ya. Apa itu? Saya selesaikan dulu. Yang pertama, yang bertentangan dengan kitab suci mereka adalah Quran mereka mengatakan bahwa Mesias adalah Isa Al-Masih. Sebaliknya Injil Barnabas mengatakan bahwa Isa Al-Masih atau Mesias itu adalah Nabi Muhammad. Dan dikatakan bahwa Isa selalu menyangkal bahwa dia bukan Mesias. Nah, ini bertentangan. Di dalam bab 3 ayat 42, ayat 82 Injil palsu Barnabas mengatakan itu. Ini bertentangan ya, bertentangan dengan kitab suci mereka sendiri. Tapi ini jarang diberitahukan pada orang. Yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah ayat 29 mengatakan bahwa langit itu ada 7. Ya, langit itu ada 7. Sementara ya, bukan hanya Al-Baqarah ayat 29 tapi juga Al-Isra ayat 44 mengatakan bahwa langit itu ada 7. Sementara Injil palsu Barnabas pada bab 178 mengatakan bahwa langit itu ada 9. Langit itu ada 9. Tinggal mereka pilih saja yang mana yang benar. Langitnya 9 atau 7. Yang ketiga, ya ada 5 poin saja. Yang ketiga, menurut surah 4 ayat 3, seorang laki-laki dapat menikah 2, 3, 4 wanita sekaligus. Itu menurut kitabnya Kainama. Tetapi bahkan ditegaskan oleh surah 70 ayat 30. Bahkan menambahkan keempat istri tersebut dengan selain dari budak-budak ya. Ya, boleh lebih dari 4 berarti kalau ada budak-budak. Tapi ya, di Injil palsu Barnabas menentang poligami. Hal ini bertentangan dengan ajaran Injil Barnabas. Menurutnya, hendaklah seorang laki-laki puas dengan seorang wanita yang dikaruniakan Allah baginya dan hendaklah dia melupakan wanita lain. Nah, tinggal dipilih saja. Kalau memang Injil palsu Barnabas ini adalah Injil
Isa yang kalian maksud yang gedebuk itu, maka sudah pasti bertentangan dengan isi kitab sucimu. Hanya saja para YouTuber virtual iblis di sini itu jarang sekali membuka tentang itu. Mereka hanya mengambil yang sesuai dengan maunya mereka saja. Kemudian misalnya Bapak Ibu, cerita tentang kisah kelahiran Isa. Dalam kitab sucinya Kainama dikatakan bahwa Maryam itu mengalami rasa sakit saat melahirkan. Sedangkan Injil palsu Barnabas mengatakan bahwa ketika Maryam melahirkan itu, Maryam dikelilingi oleh cahaya terang yang luar biasa, seraya melahirkan putranya tanpa sakit. Nah, tinggal dipilih aja nih, yang mana nih yang benar? Kitab sucinya Kainama atau Injil palsu Barnabas ini? Kemudian yang kelima, ini baru 5 loh. Masih banyak sebenarnya. Yang kelima, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Surah 17 ayat 13. Tapi Bapak Ibu, kalau ini sudah ditetapkan seperti kalung, sementara pada bab 155 Injil palsu Barnabas mengatakan bahwa manusia itu diberikan kebebasan. Ya, oke? Jadi bagi Anda yang mengeluh-elukan dan mengatakan ini adalah Injil Isa gedebuk itu, sebaiknya jangan hanya mendengarkan dari mulut-mulut YouTuber-YouTuber yang tidak jujur itu. Karena di dalamnya isinya jauh lebih parah menyerang kitab suci Anda sendiri. Makanya orang yang terkenal ya, mendiang Dr. Abbas Mahmud Al-Akad mengatakan bahwa Injil palsu Barnabas itu ya, itu sebaiknya dihindari ya, karena bertentangan dengan kitab sucinya sendiri, kitab suci Al-Quran sendiri, dan beberapa ajarannya bertentangan dengan Quran sendiri ya. Jadi itulah dilema mereka Bapak Ibu yang suka mengarang-arang ya. Baik, saya sambut dulu Pak Suto. Silakan paman-paman yang mau bergabung. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Itu artinya cepat selesai. Silakan paman menyampaikan tanggapannya sesuai dengan topik. Gini, Selamat malam, berkah dalam. selamat malam berkat dalam Dek Gea dan saudara-saudara kami yang ada di Lecep. Kalau kita mengamati antara Injil apokrif sama Injil kanonisasi, teristimewa ini yang Injil Barnabas, itu yang tidak jelas. Asal-usulnya Barnabas itu di patriark mana, di keuskupan mana, dan nulisnya itu di mana, tahun berapa, kita tidak tahu persis. Dan kalau dipelajarin dari literaturnya, itu kayak loncat kodok, tidak terstruktur seperti Injil-Injil yang dikanonisasi. Ya, cerita-ceritanya pun mencomot sana, mencomot sini, terus kejadian yang disorotinya pun juga tidak terfokus. Beda dengan Injil yang dikanonisasi. Itu asalnya penulisnya dari keuskupan mana dan kepatriarkan mana, jelas. Menulisnya tahun berapa, jelas. Sementara kalau yang Injil Barnabas, kapan dia tulis? Ditulis. Sementara ditemukannya pada abad ke-14. Jauh sekali. Bahasanya pun diambil dari bahasa keuskupan mana, juga tidak jelas. Jadi yang datang belakangan malah nggak jelas dibanding dengan yang Injil yang dikanonisasi. Literaturnya jelas terurut dan terukur, dan untuk menjawab akan nubuatan-nubuatan dari perjanjian lama sangat pas dan komplit. Sementara Injil Barnabas menjawab nubuatan mana. Justru malah yang terjadi, Injil Barnabas
memberikan nubuat. Ini kan aneh. Sementara Tuhan Yesus datang ke dunia itu menggenapin akan nubuatan-nubuatan yang terjadi pada perjanjian lama. Jadi dari sejarahnya tidak jelas, dari areanya dia kepatriarkan atau keuskupan mana tidak jelas, secara etimologinya juga tidak jelas. Ini ya sudah, namanya semua tidak jelas ya, kita abaikan aja deh. Gak perlu worry kita. Biarlah yang membaca yang bisa menilai sendiri. Itu aja deh. Terima kasih. Berkat dalam. Berkat dalam Bro Ipan. Dalu. Shalom Pak Suto, berkat dalam. Salam sejahtera teman-teman di live chat. Selamat malam Pak Manifan, berjumpa lagi. Silakan Pak Manifan. Ya, malam. Ya. Langsung nyambung, silakan. Ya, jadi memang argumentasi yang sementara kita sanggah ini ya oleh si Kainama ya, sebenarnya memperlihatkan semacam ada krisis iman dalam diri mereka. Mereka tidak meyakini sumber iman mereka sebagai kebenaran, sehingga apa? Mereka harus mencari, bahkan mengkais-kais dari sumber yang sudah jelas dan nyata, sumber heresi, sumber sesat, sumber bidah. Nah ini kan sebenarnya secara tidak langsung mau mengatakan bahwa ada krisis iman dalam diri mereka, ada krisis dalam agama ini, terlebih dalam oknum-oknum ini, mengkais-kais dan mencari untuk membenarkan apa yang mereka yakini menggunakan material-material, dokumen-dokumen yang sesat, yang palsu, yang tidak benar.